9. Kandungannya lebih banyak bakteri yang menguntungkan buat ternak. Jadi ini bisa juga untuk campuran minum ternak ya, baik sapi, kambing, domba. Untuk combor ini bagus sekali. Silakan yang mau memesan kontak saja di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, ini kita mau coba lihat hasil fermentasi kering yang pernah saya bikin. Hasil dari fermentasi kering yang bahan bakunya dari odot, kemudian pakai plastik silase. Apakah berhasil atau tidak kan gitu, belum saya kasihkan ke ternak. Hanya di sini maksudnya adalah proses fermentasinya, apakah memang ini sudah benar atau belum gitu. Nah, ada yang menanyakan gimana Mas ciri-ciri berhasil atau tidak sebuah fermentasi itu. Adalah dari baunya. Baunya itu persis seperti E4 gitu ya, atau ada rada bau-bau kecut-kecut tape gitu. Jadi walaupun kecut tapi seger gitu, tidak bau gitu, bukan seperti kameramen. Kecut tapi nggak enak, tapi ini kecut tapi seger. Kita coba lihat ya seperti apa. Kalau saya rasakan atau bau sekilas sih memang ini seperti baunya tuh berhasil gitu. Nah, kalau dari baunya itu berhasil ini. Coba dekatkan kameranya. Nah, ini kalau dari baunya itu berhasil. Kecut-kecutnya gitu. Nah, ini seperti ini pemirsa ya. Buat teman-teman yang menanyakan, jadi cirinya seperti ini. Baunya itu, walaupun ini juga masih kayaknya kurang kurang seger banget, tapi nggak berbau gitu. Kalau yang gagal atau tidak berhasil itu baunya itu kayak bau busuk gitu. Tuh, dan lalat pun tidak mendekat. Biasanya kalau bau busuk itu lalat itu, jadi kalau nggak berhasil itu selain lalat juga banyak ya di sekitar sini. Kedua, baunya itu disukai dengan lalat kalau gagal, tapi kalau berhasil tuh enggak. Tapi ini juga kayaknya masih ada kurang seger banget kalau yang pernah saya praktekin pada video-video yang sudah dulu banget gitu. Nah, oke. Kita mau, nah ada lagi kan, pakan fermentasi ini tidak bisa, biasanya untuk kambing atau domba yang baru pertama kali itu tidak bisa langsung dikasihkan, karena butuh proses, butuh waktu, atau butuh penyesuaian ya. Jadi harus biasanya dilatih dulu berapa hari, katanya sih kisaran antara 3 sampai 5 hari gitu. Jadi perlu dilatih dulu, baru dia itu bisa bisa makan gitu, bisa keterima. Yuk kita coba kita kasihkan gitu. Ini bisa jadi bisa disukai, bisa juga butuh proses. Jadi dilatih gitu, dicoba. Terus ada teman juga yang menanyakan, ini plastik silase. Plastik silase itu berapa sih Mas harganya? Ini kalau saya ecer sih Rp5.000 ya. Ini panjangnya itu 1 meter, tingginya, kemudian lebarnya itu 80 cm. Ini tebel, jadi sekalipun pakai ini, alhamdulillah ini nggak bocor gitu. Apalagi kalau misalkan jenis rumputnya itu dipakai mesin giling, mesin chopper gitu, itu akan lebih halus lagi. Ini pakai tangan ya, maksudnya pakai golok biasa manual. Kalau pakai mesin lebih bagus lagi, lebih hancur lagi, lebih halus. Jadi cocok kalau misalkan ada mesin chopper. Dengan pakan ini kita bisa menyimpan banyak pakan gitu, lebih hemat lah.
Ya kalau bagusnya lagi sih pakai drum ya, tapi pakai drum kan buat yang cukup lumayan mahal. Satu drum aja bisa berapa ya? Drum yang 200 liter tuh. Sekitar 200 ribuan gitu. Kalau ini ya 5.000. Cuma mungkin kan hanya berapa kali pakai gitu. Oke, kita coba ya. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masih. Yuk. Nah, ini memang karena memang belum terbiasa, jadi biasanya tidak langsung. Dia hanya membaui, menciumi gitu. Butuh proses latihan gitu. Kita coba ke si kecil. Halo si kecil. Apakah nyicipin? Nah, ternyata dicuekin. Oke, buat pemirsa, teman-teman para peternak dan petani Indonesia, khususnya para peternak kambing maupun domba, kalau dari proses fermentasinya ini sudah betul. Jadi ciri-cirinya tadi tidak berbau, tapi lebih berbau segar ya. Gitu. Nah, cuma yang jadi masalah berikutnya adalah pakan fermentasi ini apakah mau atau tidak terhadap ternak kita. Itu tadi. Kalau untuk pemula itu butuh proses. Kalau baru pertama kali pakai pakan ternak, pakai pakan fermentasi itu butuh proses. Bisa sampai 2 hari sampai 3 hari gitu untuk dilatih. Jadi sedikit demi sedikit butuh kesabaran. Ini dari beberapa pengakuan dari teman-teman yang sudah pakai pakan fermentasi. Itu saja buat pemirsa semuanya. Mudah-mudahan cara ini bisa bermanfaat buat para peternak yang ingin memanfaatkan bahan-bahan yang melimpah, hijauan-hijauan yang melimpah yang ingin difermentasi untuk sebagai bahan makanan yang kita simpan gitu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan kami berikutnya. Salam sukses buat para petani dan peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, buat pemirsa yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, kemudian klik tombol loncengnya, dan juga like, kemudian komen-komen, dan bisa di-share ke teman saudara melalui Facebook maupun WhatsApp.